member of Group 2. Nama Spotify berasal dari Martin Lorenzo dan Daniel Ek ketika mereka menentukan nama dengan cara meneriakkan kata-kata potensial secara asa. Kemudian Daniel Ek salah mendengar Spotify, kemudian mereka mengklaim etimologi Spotify berasal dari lakuran kata spot dan identi. Spotify salah satu sebuah layanan streaming musik dan podcast, diluncurkan pada 7 Oktober 2008. Kantor pusat Spotify Global berada di Stockholm, Swedia. Spotify didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon. Jumlah pendengar aktif Spotify sampai saat ini sebanyak 365 juta dengan 165 juta pelanggan berbayar Spotify. Layanan Spotify bersedia di berbagai perangkat. Pendapatan Spotify pada tahun 2020. Sebagai leader market pada platform streaming musik, Spotify terus mencatatkan jumlah pelanggan yang sangat mengesankan. Selama beberapa bulan terakhir hingga akhir 2020, Spotify berhasil mendapatkan 155 juta pengguna premium atau pelanggan berbayar. Berdasarkan laporan Phone Arena pada Kamis tanggal 4 bulan 2 2021, angka 155 juta pengguna premium ini naik dari 144 juta pada September 2020 dan 124 juta pada akhir 2019. Pertumbuhan penggunaan Spotify dari tahun ke tahun mencatatkan kenaikan hingga 24%. Kini Spotify mencatatkan pendapatan mencapai 2,17 miliar euro atau sekitar 36,6 triliun rupiah selama tahun 2020. Angka ini naik dari 1,86 miliar euro atau sekitar 31,3 triliun rupiah pada tahun 2019. Selain itu, Spotify juga mendapatkan pelanggan gratis yang sangat populer di negara berkembang. Aplikasi ini berhasil mendapatkan 199 juta pengguna Spotify gratis, meningkat 30% dari 153 juta pada akhir 2019 lalu. Di sisi lain, Spotify juga mendapatkan kerugian pada tahun 2020 yang mencapai sekitar 125 juta euro atau sekitar 2,1 triliun pada kuartal akhir 2020. Meskipun begitu, kerugian ini berhasil turun dibanding dengan kuartal 4 2019 yang lalu, yang mencapai sekitar 2,9 juta euro atau 3,5 triliun rupiah. Pendapatan Spotify pada tahun 2021. Menurut laporan data yang telah dipublikasikan oleh Spotify, tepatnya pada tanggal 28 April 2021, Spotify itu sedang mengalami pertumbuhan pendapatan. Kemudian menurut laporan data tersebut, yang dimana data tersebut berisi tentang pendapatan Spotify pada kuartal pertama, tepatnya pada tahun 2021, data tersebut menunjukkan bahwasanya pendapatan Spotify sebesar 2.147 juta euro atau sekitar 7,18 triliun rupiah. Jumlah ini naik 16% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2020. Yang dimana pada tahun 2020, tepatnya di kuartal pertama itu, pendapatan Spotify itu sekitar 1.848 juta euro. Menurut artikel, saat ini, Spotify masih menjadi market leader dalam industri layanan streaming musik di kancah internasional. Dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa di tahun 2020, market share yang diperoleh oleh Spotify berada di angka 36%, yang mana ini adalah market share tertinggi dalam industri layanan streaming musik di dunia. Meskipun masih menjadi market leader dalam industrinya, Spotify harus selalu waspada terhadap pergerakan kompetitornya, karena ada beberapa permasalahan yang dialami oleh Spotify. Yang pertama itu ada lambatnya pertumbuhan angka langganan premium per tahunnya, dan yang kedua adanya penurunan market share sebesar 4% antara tahun 2018 sampai 2020, dan yang ketiga adanya pergerakan kompetitor yang semakin melesat.
Dari permasalahan yang ada, maka Spotify itu sangat memerlukan upaya dan strategi dalam menjalankan bisnisnya, yang dimana strategi defensif yang mungkin dapat diterapkan atau dilakukan oleh Spotify itu adalah positif strategis, yang dimana strategi ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mempertahankan pelanggan mereka dengan memanfaatkan atau melakukan penekanan pada keunggulan yang dirasakan dari produk maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Adapun beberapa cara how to improve Spotify customer satisfaction. Yang pertama itu identifikasi keunggulan kompetitif Spotify, di mana untuk mengidentifikasi ini Spotify harus mampu menjawab pertanyaan apa yang membuat seseorang lebih memilih menggunakan Spotify dibandingkan dengan layanan streaming musik lainnya. Nah, ini bisa jadi karena fitur yang ditawarkan Spotify menarik atau banyak teman yang menggunakannya, sehingga kita dapat simpulkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Spotify itu adalah inovasi fitur dan juga banyaknya pengguna. Cara selanjutnya yaitu penetapan strategi, di mana perencanaan strategi yang harus disesuaikan dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki di awal. Spotify harus memiliki unsur strategi untuk menginovasi fitur yang dimilikinya dengan memanfaatkan banyaknya jumlah pengguna Spotify. Adapun beberapa inovasi yang bisa ditawarkan oleh Spotify, yaitu pertama, luasnya konten audio, yang kedua, kualitas audionya, dan yang ketiga, penambahan fitur. Demikian tentang salah satu market leader di jasa layanan streaming musik internasional. Thank you guys for watching. See you.